Halo semuanya, apa kabar? Kali ini kita akan belajar tentang algoritma round robin. Apakah teman-teman tahu apa itu algoritma round robin? Sebelumnya perkenalkan, saya Firda Lailia Rizky, mahasiswa semester 2 Universitas Negeri Surabaya, Prodi Sistem Informasi dengan NIM Dodo 051214053. Nah, kalau teman-teman belum tahu, yuk simak sampai akhir apa itu algoritma round robin. Round robin merupakan suatu algoritma penjadwalan pada CPU dan semua proses yang dijalankan dieksekusi secara cyclic atau algoritma ini menjalankan suatu proses dalam kurun waktu tertentu. Jika proses belum selesai dalam kurun waktu tersebut, maka proses tersebut akan diberhentikan sementara dan dimasukkan ke dalam antrian proses yang paling belakang. Dan algoritma ini menyelesaikan dulu antrian yang paling depan dengan cara perputaran yang sama. Algoritma ini merupakan salah satu algoritma penjadwalan paling tua dan mudah diterapkan serta sederhana. Ini menyebabkan round robin sering digunakan untuk menjalankan program untuk multitasking. Algoritma ini juga menjalankan semua proses bergantian, tidak mementingkan suatu proses tertentu. Nah, ini maksudnya proses dengan prioritas rendah tidak akan diblokir dan proses dengan prioritas tinggi tidak akan dikerjakan terus-menerus. Algoritma ini juga bisa digunakan untuk menangani masalah pada sistem operasi seperti penjadwalan terhadap paket data jaringan komputer. Selanjutnya yaitu sifat-sifat dari round robin. Round robin ini memiliki sifat preemptif, prime by time, tanpa prioritas mirip dengan FIFO, tapi hanya saja preemptive dan ini memiliki batasan waktu. Semua proses memiliki kuanta atau time slice yang sama dan algoritma ini cocok untuk sistem interaktif yang menunggu kejadian eksternal, namun tidak cocok untuk sistem real time. Selanjutnya yaitu bagaimana cara kerja round robin. Nah, konsep kerja round robin ini bekerja menggunakan sistem time sharing atau pembagian waktu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, pembagian waktunya ini menggunakan static quantum time yang artinya setiap proses memperoleh 1/n waktu keseluruhan dari CPU. Dan algoritma ini akan menjalankan sebuah proses berdasarkan quantum time yang telah diberikan. Jika waktu yang diberikan sudah habis, maka algoritma ini akan berhenti menjalankan proses tersebut dan masukkannya dalam antrian terakhir dan menjalankan proses di antrian terdepan. Nah, setiap proses yang dijalankan dengan metode yang sama tidak ada yang diprioritaskan. Quantum time umumnya 10-100 milisekon karena jika quantum time terlalu kecil akan menimbulkan content switching yang lebih besar dari proses sehingga bisa menimbulkan overhead pada CPU. Nah, sedangkan jika quantum time itu terlalu besar, maka response time dari proses-proses yang akan dijalankan akan semakin tinggi. Algoritma round robin ini juga dibuat untuk sistem time sharing. Nah, round robin mirip dengan penjadwalan FCFS, namun ditambahkan preemption untuk switch di antara sebuah proses. Antrian dinyatakan ready dan mengalokasikan masing-masing proses di dalam kurun waktu tertentu hingga suatu slice kuantum. CPU utilization ingin tetap menjaga CPU sesibuk mungkin. Jadi setelah quantum time proses akan disprim lalu dipindahkan ke antrian ready. Jika terhadap proses di dalam antrian ready dan quantum time, maka setiap proses akan mendapatkan 1/n dari waktu CPU. Terus proses tersebut tidak akan lebih lama dari n-1 quitam unit. Untuk kuantum yang berukuran besar akan sama dengan FCFS. Sedangkan quantum time dengan ukuran kecil akan diubah ukurannya menjadi lebih besar dulu dengan respek pada konteks. Sebaliknya yang memerlukan ongkos besar. Selanjutnya yaitu dalam perhitungan round robin, langkah pertama adalah membuat Gantt chart. Nah, ini dilakukan dengan memasukkan proses secara berurutan, kemudian mengurangi burst time dengan nilai kuantum. Nah, ini sesuai dengan tabel, terdapat proses yang burst time. P1 bernilai 4, P2 bernilai 9, P3 bernilai 6, dan P4 bernilai 5, yang terakhir P5 bernilai 3. Untuk menghitung P1, waktu ledakan dikurangi kuantum, yaitu 4 dikurangi 4 sama dengan 0.
Untuk waktu sama dengan 4 yaitu P2, Bohr time dikurangi kuantum yaitu 9 dikurangi 4 sama dengan 5, memiliki sisa 5. Selanjutnya untuk waktu sama dengan 4, untuk P3 waktu ledakan dikurangi kuantum, maka 6 dikurangi 4 sama dengan 2, sisa 2. Selanjutnya waktu sama dengan 4, P4 sama dengan waktu ledakan dikurangi kuantum, maka 5 dikurangi 4 sama dengan 1, maka sisanya 1. Selanjutnya waktu antrian sama dengan 4, P5 sama dengan burst time dikurangi kuantum, maka 3 dikurangi 4 sama dengan min 1. Waktu antrian sama dengan 3, proses yang punya sisa akan dimasukkan ke dalam antrian sesuai dengan urutan proses. P2, sisa ledakan waktu dikurangi kuantum, maka 5 dikurangi 4 sama dengan 1, sisa 1. Untuk waktu antrian sama dengan 4, P3 sama dengan sisa burst time dikurangi kuantum, maka 2 dikurangi 4 sama dengan min 2. Selanjutnya waktu antrian sama dengan 2, P4 sama dengan sisa burst time dikurangi kuantum, 1 dikurangi 4 sama dengan min 3. Selanjutnya waktu antrian 1, P2 sama dengan sisa burst time dikurangi kuantum, maka 1 dikurangi 4 sama dengan min 3. Selanjutnya menghitung AWT, dan di dalam tabel itu terdapat proses dan waiting time untuk P1 sama dengan 0, P2 sama dengan 18, P3 sama dengan 19, P4 sama dengan 21, dan P5 sama dengan 16. Nah, untuk P2 sudah tercantum 4 ditambah dalam kurung 19 dikurangi 8 ditambah dalam kurung 26 dikurangi 23, hasilnya 18. Untuk P3 sendiri 8 ditambah 23 min 12 dalam kurung sama dengan 19. Untuk P4 nya 12 ditambah dalam kurung 25 dikurangi 16 sama dengan 21. Maka AWT nya adalah 0 ditambah dengan 18 ditambah dengan 19 tambah dengan 21 tambah dengan 16. Ini dari waiting time dari P1 sama dengan P5. Setelah itu dibagi dengan 5. 5 ini adalah jumlah dari prosesnya. Itu hasilnya 0 tambah 18 tambah 19 tambah 21 tambah 16 sama dengan 74 dibagi dengan 5 sama dengan hasilnya 14,8. Selanjutnya adalah ATAT dari CPU, AT-AT. Nah ini di dalam tabel sudah terdapat proses, saat tiba, lama proses, saat mulai, saat selesai, waiting time, dan turnaround time. Nah ini untuk P1, nilai saat tiba adalah 0, lama prosesnya 4, saat mulainya 0, saat selesainya 4, waiting time-nya 0, turnaround time-nya 4. Untuk P2 nya saat tibanya adalah 0, lama prosesnya 9, saat mulainya 4, saat selesainya 27, waiting time-nya 18, dan turnaround time-nya 27. Untuk P3 nya saat tiba adalah 0, lama prosesnya 6, saat dimulainya 8, saat selesainya 25, waiting time-nya 19, dan turnaround time-nya 25. Untuk P4 nya saat tibanya 0, lama prosesnya 5, saat mulainya 12, saat selesainya 26, waiting time-nya 21, dan turnaround time-nya 26. Untuk P5 saat tibanya adalah 0, lama prosesnya 3, saat mulainya 16, saat selesainya 19, waiting time-nya 16, dan turnaround time-nya 19. Maka jumlah turnaround keseluruhan adalah 101. Sedangkan rata-rata dari turnaround time-nya adalah 101 dibagi dengan banyaknya jumlah proses. Itu dibagi dengan 5, hasilnya 20,2. Nah, maka
AT-AT dari CPU adalah 20,2. Nah, ini kita masuk ke dalam bagian yang terakhir, yaitu contoh implementasi round robin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini teman-teman tahu nggak sih apa implementasi round robin dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Nah, contoh implementasi round robin dalam kehidupan hari-hari adalah seperti membuat jadwal pertandingan FIFA World Cup, karena dengan pertimbangan tersebut bisa membagi lawan seadil mungkin, termasuk posisi home dan away. Nah, tapi algoritma ini belum bisa mengatasi permainan dengan jumlah yang ganjil, karena algoritma ini belum bisa dikatakan benar-benar adil dalam penerapan yang ini. Nah, untuk pengimplementasinya yaitu yang pertama, kita buat daftar partisipan dulu. Setelah membuat daftar partisipan, kita bagi daftar partisipan tersebut menjadi 2 bagian. Nah, bisa dengan cara membuatnya ini dengan diasumsikan dengan misal bagian 1 adalah A, bagian 2 adalah B, atau bisa dengan huruf lain. Tapi kali ini saya mengasumsikan bagian 1 adalah A dan bagian 2 adalah B. Nah, setelah itu kita ubah posisi B dibalik atau reverse. Nah, selanjutnya kita mengambil data sebagai round 1. Terus kita mengubah daftar